Saudara-saudari pencinta intisari sabda harian, insan yang terkasih. Salam jumpa lagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, 23 Mei 2021. Beda dari bacaan-bacaan sebelumnya, kali ini yang kita bacakan dan renungkan adalah dari bacaan pertama, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita dengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, hari Minggu ini kita tutup masa Paskah dengan Hari Raya Pentakosta, Hari Paskah ke-50. Yesus sudah tidak hadir lagi secara fisik. Ia hadir dalam rohnya. Dia menyertai perutusan para muridnya melalui kehadiran Roh Kudus. Sebelum ia meninggalkan para muridnya secara fisik biologis, ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus untuk melanjutkan tugas keselamatan yang telah dimulainya, yakni untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Ada banyak hal yang bisa kita refleksikan di seputar figur Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketujuh karunia Roh Kudus sering direfleksikan di mana-mana. Kekuatan roh yang membuat orang berbicara dan mengerti dalam berbagai bahasa juga sering kita refleksikan secara mendalam. Mengenal bahasa roh membuat kita memahami misteri Tuhan dan misteri manusia. Juga penantian Bunda Maria bersama para rasul yang bertekun dalam doa menantikan Roh Kudus sudah sering kita refleksikan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada satu hal yang jarang direfleksikan seputar Allah Roh Kudus. Ia menembus semua tapal batas. Tidak ada sekat atau batas atau kriteria apapun yang bisa menghalangi gerakan Roh Kudus. Ia berkarya dalam diri semua ciptaan, baik manusia, mikrokosmos, maupun alam semesta dan segala isinya, makrokosmos. Kekuatan Roh Kudus sangat kosmik.
Dia menghubungkan hati seorang dengan yang lain. Dia bisa menyelusup masuk dalam nurani orang yang dianggap berbeda keyakinan, atau bahkan masuk dalam nurani mereka yang dianggap musuh. Dia bisa mendamaikan hati setiap orang sebelum orang-orang yang bersangkutan berjumpa untuk berdamai. Roh Kudus membuat konspirasi dengan semua jenis kebaikan, sehingga suara hati akan menjadi tajam dan kuat. Barang siapa memiliki suara hati yang tajam, itu berarti dia sadar Roh Kudus hadir di dalamnya. Roh Kudus tidak mengenal batas, tidak mengenal sekat. Roh Kudus bisa masuk ke mana saja, ke siapa saja, dan kepada suku bangsa mana saja. Dia menggerakkan manusia dari dalam untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih, untuk memiliki harapan, untuk selalu menginspirasi orang lain. Roh Kudus sangat penting karena dia berkarya dari dalam diri manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sentuhan yang boleh saya sentil dari permenungan tentang Roh Kudus, saya bisa gariskan seperti ini. Roh Kudus tidak mengenal sekat dan batas yang dipisahkan oleh alam dan manusia. Dia menyelusup masuk ke dalam semua relung insan ciptaan. Roh Kudus bekerja untuk semua dan dalam diri semua ciptaan. Dia memberi hidup, dia menyatukan, menyemangati, menghibur, memberi pengharapan, membawa kasih dan menyelamatkan. Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Putra. Ia adalah ruah, roh, ia adalah hayah, kehidupan, dan dia adalah nefesh, nafas yang memberi orang semangat dan selalu hidup. Tuhan memberkati.